Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Patricia Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Tapi sebelum ke materi, pernah gak sih kalian membaca petunjuk memasak mie instan? Atau cara membuat akun media sosial? Nah, itu termasuk ke dalam teks prosedur. Jadi, mari kita simak videonya sampai selesai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, prosedur adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode dalam memecahkan masalah. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau cara melakukan sesuatu. Nah, dalam teks ini, itu terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa kalimat perintah. Selanjutnya, apa sih tujuan dari teks prosedur? Jadi, tujuan dari teks prosedur itu yang pertama, memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu. Yang kedua, agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah secara benar. Dan yang ketiga, itu untuk menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan. Nah, agar kita mudah mengenali teks prosedur, maka kita harus memperhatikan ciri-cirinya. Ciri teks prosedur yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, masukkan gula ke dalam gelas. Ciri yang kedua, yaitu memuat langkah-langkah berurutan, seperti yang pertama, siapkan bahan, yang kedua, campur bahan, dan yang ketiga, aduk rata. Ciri teks prosedur yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja aktif. Contoh kata kerja aktif, potong, tuangkan, tekan, nyalakan, gosok, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Contoh konjungsi, kemudian, setelah itu, selanjutnya, berikutnya, dan terakhir. Ciri yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Contohnya, menggunakan air matang, jangan memanaskan terlalu lama, takaran gula maksimal 2 sendok. Contoh yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Contohnya seperti, diamkan adonan selama 30 menit. Dan ciri yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau kegiatannya tidak dilakukan secara urut, maka itu disebut tips. Contoh kegiatan yang berurutan. Pertama, siapkan bahan. Kedua, masukkan bahan. Ketiga, aduk. Dan yang keempat, masak. Contoh yang tidak berurutan, gunakan wajan anti lengket agar lebih mudah. Yang kedua, bisa juga ditambahkan susu agar lebih lezat. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur biasanya terdiri dari yang pertama ada judul. Judul ini menunjukkan topik pembuatan. Yang kedua ada tujuan, yaitu hasil akhir yang diharapkan. Yang ketiga alat dan bahan, yaitu berisi peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, langkah-langkah, berisi urutan kegiatan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir yaitu penutup atau penegasan ulang. Dalam penutup atau penegasan ulang itu berisi harapan atau bisa juga berisi kesimpulan. Dalam teks prosedur kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu yang pertama ada menggunakan 3 jenis kalimat, yaitu kalimat deklaratif, kalimat imperatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dan kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan. Kalimat ini ditandai dengan adanya tanda tanya pada akhir kalimat.
Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi. Dalam teks prosedur, biasanya menggunakan konjungsi temporal dan konjungsi persyaratan. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berfungsi untuk menunjukkan waktu atau urutan kejadian. Contohnya, selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi persyaratan adalah kata hubung yang menyatakan syarat bagaimana suatu hal terjadi. Contoh, jika, andai, bila, kalau, asalkan, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kelas kata numerelia. Numerelia merupakan kata yang menyatakan angka atau bilangan. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kelas kata pronomina. Dalam teks prosedur biasanya menggunakan pronomina persona dan pronomina petunjuk. Pronomina persona adalah kata ganti untuk menggantikan orang. Contohnya, kamu, Anda, kita, dan lain-lain. Sedangkan pronomina petunjuk yaitu kata ganti untuk menggantikan benda. Contohnya, ini, itu, tersebut, dan lain-lain. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kelas kata verba. Dalam teks prosedur biasanya menggunakan verba material, yaitu sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya seperti memotong dan mengaduk. Nah, agar lebih jelas lagi, yuk kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. Nah, di sini ada contoh teks prosedur tentang cara membuat es teh segar dan manis. Nah, di bagian yang saya tandai ini itu termasuk ke dalam judul, di mana judul itu menunjukkan topik pembuatan. Nah, dalam teks prosedur ini itu tentang membuat es teh segar dan manis. Nah, yang selanjutnya ini itu termasuk ke dalam tujuan. Nah, di sini itu tujuannya es teh manis adalah minuman berbahan dasar teh yang disajikan dingin dengan tambahan gula dan es batu. Minuman ini sangat populer karena menyegarkan dan mudah dibuat. Meskipun bahannya sederhana, namun jika diolah dengan baik akan menghasilkan minuman yang segar, manis, dan nikmat, yang cocok disajikan saat cuaca panas maupun jamuan sederhana di rumah. Nah, kalimat ini termasuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Setelah tujuan, ada juga material yang berisi alat dan bahan. Nah, di sini dicantumkan alatnya yaitu sendok, gelas, dan sedotan. Nah, dan untuk bahannya di sini ada 1 kantong teh celup, 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera, air panas, dan es batu secukupnya. Setelah material, ada juga langkah-langkah. Dituliskan langkah-langkahnya. Nah, ini yang tadi disebutkan sebagai numeralia. Kemudian juga di sini ada kalimat tuangkan, masukkan, diamkan, dan tambahkan. Yang berarti itu ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, dan yang terakhir itu ada penutup atau penegasan ulang, yang isinya adalah harapan atau kesimpulan. Dalam teks ini, harapan atau kesimpulannya itu dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu dapat membuat sendiri es teh segar dan manis yang menyegarkan, hemat, dan menyehatkan. Minuman ini cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca panas. Selamat mencoba dan nikmati kesegarannya. Nah, itu dia penjelasan materi tentang teks prosedur. Gimana? Udah paham kan? Sekarang, aku mau ajak kalian main kuis nih, biar makin paham dan ingat tentang materi yang tadi. Yuk kita mulai!
Untuk mengerjakan kuisnya, kalian klik tautan yang terdapat pada kolom komentar. Kemudian, setelah muncul tampilan seperti di layar, kalian tinggal klik tombol start. Nah, setelah itu kalian tinggal pilih kotak nomor berapa yang akan kalian kerjakan terlebih dahulu. Di dalam kotak yang kalian pilih, di sana akan terdapat pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jawaban yang tepat. Setelah semua pertanyaan terjawab, kalian tinggal klik menu leadboard lalu masukkan nama kalian. Kalau kamu udah ngerjain kuisnya, tulis di kolom komentar ya skormu berapa. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang belajar bareng. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.